Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ijtaba min safwati ibadihi sabatal haqqi wa ahlas sunnah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama tafaddulan minhu ta'ala wa minnah wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fi sabilihi wa nasharu syari'atahu ila jami'il amkinati wal azminah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, bil khusus Al-Mukarram Bapak Ki Haji Dzikron Abdullah yang baru saja menyampaikan nasihat fatwa-fatwa beliau. Semoga apa yang beliau sampaikan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin Allahumma ya Rabbal. Yang kami hormati Al-Mukarram Romo Ki Haji Ahmad Hisham Syafaat, pengasuh Pondok Pesantren Blok Agung Banyuwangi, insyaallah sebentar lagi rawuh. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ki Haji Lukman Hakim Mohsin. Kalau Hamid itu di Jakarta, Pak. Ada menantunya Peloso punya pondok pesantren di Jakarta, Lukman Hakim Hamid. Para tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidzah yang tidak saya sebut satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takdim saya kepada beliau-beliau. Karena jamnya sudah hampir masuk waktu zuhur, singkat mawon. Nggih napa mboten, Bu? Kebetulan Prof Said Agil Sirat, Pak Kiai ada halangan mendadak. Saya ini ya santri tiang Pekalongan di Jakarta, kebetulan diamanati Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, Pak. PWNU Wong Kalongan. Karena beliau ada halangan, kemarin saya diminta untuk membadali. Saya ini santri, kalau menggunakan terminologi istilah pesantren, santri itu sama dengan mudhof ilaih. Pak Kiai itu mudhof. Mudhof kadang-kadang boleh menempati kedudukannya, mudhof ilaih kadang-kadang boleh menempati kedudukannya mudhof. Santri itu kadang-kadang boleh mewakili kedudukannya kiai kalau mudhofnya mahdhuf. Kalau Pak Kiainya tidak hadir. Wa ma yali mudhofa ya'ti khalafa anhu fil i'rabi idza ma hudzifa.
Kalau mudhofnya mahdhuf, maka mudhof ilaih boleh menempati kedudukannya paham napa mboten Bu? Seanggap mawon paham. Hari ini kita memperingati pertama Haul Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Muhammad Muhsin Sayrozi. Alhamdulillah beliau punya keturunan yang melanjutkan pondok pesantren Nahdlatul Fatah, kebangkitan anak muda. Maka kiainya juga masih muda. Mudah-mudahan sehat walafiat Pak Kiai Lukman. Sekaligus khataman kitab Ihya Ulumuddin yang ke-9, Masya Allah. Tadi Pak Kiai sampai bingung, wis khatam ping 9 kitab Ihya. Biasanya di pesantren-pesantren santri yang ngaji Ihya itu rata-rata senior calon kiai Pak. Berarti ini kiai semua ini. Minimal dekat dengan kiai. Gimana pembahasan? Kalau dekat dengan kiai, insya Allah bau kiai. Lumayan bau kiai daripada kiai bau Bu. Gimana pembahasan? Alhamdulillah. Kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hamid, kunyahnya Abu Hamid, namanya Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Muhammad, anake Pak Ahmad Al-Ghazali. Ada yang membaca Al-Ghazali, ada yang membaca Al-Ghazali. Limadza summiya Ghazaliyan? Kenapa Imam Ghazali disebut dengan laqab Ghazali? Pakai tasydid, Ghazali. Li'anna abahu, karena sesungguhnya ya abahnya Imam Ghazali itu min ahli sonaatil ghasli, termasuk tukang ahli nenun sarung, nenun pakaian. Karena bapaknya tukang ahli nenun, maka dapat laqab, dapat gelar, dapat julukan Ghazali. Umumnya kita menyebut dengan Ghazali tanpa tasydid, Ghazali. Kenapa disebut Ghazali? Li'annahu mansubun ila qaryati Ghazalah. Karena nama Ghazali dinisbatkan pada satu kampung yang namanya Ghazalah. Ghazalah itu ada di kota Tus, Iran. Bu, tahu apa enggak Iran Bu? Insya Allah tahu. Nang TV ya. Karena lahir di kampung Ghazalah, maka disebut dengan Imam Ghazali. Imam Bukhari, kenapa disebut Imam Bukhari? Karena lahir di kota
Bukhara, namanya Ismail. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa, mempunyai keahlian banyak disiplin ilmu, terutama ilmu-ilmu keagamaan, sehingga Imam Ghazali dijuluki Hujjatul Islam. Napa Bu? Hujjatul Islam, dalilnya Islam. Pokoknya kalau mau bicara tentang Islam, cukup lihat kitabnya Imam Ghazali. Pintere ora karuan. Saking pintarnya, saking hebatnya, gelarnya Hujjatul Islam. Hujjah, dalil agama Islam. Walaupun alim, kadang-kadang enten mawon ingkang ngritik, nggih napa mboten? Padahal alime ora karuan, ana wae sing ngomongi. Apa maneh Ki Lukman kula panjenengan. Biasane jenengan ana sing wong ora seneng napa mboten? Ada yang enggak suka apa enggak, Bu? Halo, Bu? Halo. Ibu-ibu ini kelihatannya orang baik-baik. Insya potongan tiang sae insya baru potongan doang, Bu. Bu, kalau beda cerita tapi rahasia, ojo ngomong-ngomong nggih, Bu nggih. Halo Pak. Insya Allah muslimat Indonesia, al-muslimatu kulluhunna, semuanya yadkhulna fil jannah, bakal mlebu swarga. Wow, aminnya kenceng. Insya. Kenapa semua umat muslimat mlebu swarga? Sebab muslimat itu adalah manusia yang punya sifat nerimanya luar biasa. Nggih napa mboten? Nerima napa mboten? Bu, kula bedetaken kata TV, semua harga makanan pokok pada naik. Bener nggak, Bu? Beras naik, nggih napa mboten? Tempe regane mundhak, nggih napa mboten? Ayam daging mundhak napa mboten? Uang bulanan naik napa mboten? Ulangi lagi, uang bulanan naik napa mboten? Dengerin, Pak. Kata ibu-ibu, alhamdulillah bede matur ora enak. Semua harga naik tapi uang bulanan mboten naik. Tapi nrimo napa mboten panjenengan? Nrimo napa mboten? Alhamdulillah, Pak. Saya pernah tugas mengawasi Menteri Agama bidang haji, Pak. Tapi dulu tahun 2013 sampai 2019 dapat tugas dari Presiden. Waktu itu Presiden SBY diperpanjang oleh Presiden Jokowi. Saya diminta ngawasi penyelenggaraan ibadah haji. Dulu ibadah haji, wow, agak morat-marit. Satu kamar ditetel, kamar kecil 10 orang, nggak ada transportasi, nggak ada makanan. Alhamdulillah saya usulkan transportasi ke Haram, ada bis solawat. Enten engkang nate
lunga kaji tahun wingi naik bis solawat. Bis solawat itu maksudnya bis yang mengantarkan sholat lima waktu, makanan dikasih 2 kali minimal. Alhamdulillah saya naik taksi, Bu, tanya sama supir taksi, saya ajak ngomong tentang babagan politik, ora gelem ngomong politik. Kalau wong Demak nek orang ngomong politik nggak sehat, Pak. Saya punya teman sahabat dulu sering di rumah saya, waktu nikah juga saya yang ngantar, saya mewakili orang tuanya karena orang tuanya nggak datang-datang, saya jadi orang tuanya. Namanya Pak Fathan Subhi. Enten apa badan? Jenengan ate pireng Fathan Subhi. Sekarang jadi pimpinan BPK, Pak. Kene apa badan? Itu rencang kula biasa tilem ten griya kula. Waktu mau nikah keturun, kamu mau nikah tangi. Cepet saya yang nganter, Pak. Sinten? Pak Farhan Subhi, berarti PKB niku. Saya punya kawan namanya Kiai Nusron Wahid. Kenal, Pak? Kudus, Pak. Waktu kula nyalon ketua PWNU, calone Pak Kiai Nusron Wahid kalih kula kalih Pak Jazilul Fawaid. Ngertos Pak Jazilul Fawaid. Akhirnya jenengan bertiga kumpul. Dikumpulkan, sudahlah ngalah. Wong Pak Nusron jadi pejabat, Pak Jazil pejabat, kulo ustad kampung. Akhirnya pun ustad mawon ustad. Jadi ketua PWNU. Kalau di Jawa Tengah namanya Gus Rozin. Ngertos, Bu? Putranya Mbah Kiai Sahal Mahfud Pati. Gus Rozin, sahabat karib saya. Begitu di Mekah saya tanya sama supir taksi, Pak. Saya tanya babakan politik, pada takut ngomong politik. Akhirnya kalau takon babakan perempuan, Pak. Tak ajak ngomong tentang wong wadon, senengnya minta ampun. Kalau begitu sama dengan orang Demak. Nek diajak ngomong wong wadon seneng ngomong mboten, Pak? Insya potongan kayak ngene kok. Kalau taken begini, Pak, kalau di Arab Saudi orang nikah, mas kawin, mahar yang paling sedikit berapa? Dia jawab kurang lebih 25.000 rial. Itu uang bisa buat beli mobil bagus walaupun second, Pak. Jadi mas kawin paling kecil itu seharga mobil. Itu aja, Pak. Oh enggak, harus menyediakan rumah dan isi-isinya. Itu yang berat katanya. Maka pemuda Saudi jarang yang nikah muda. Karena apa? Modalnya nikah besar. Akhirnya supir taksi tanya balik ke saya, Bapak orang mana? Saya orang Indonesia. Indonesianya mana? Jakarta. Kalau di Jakarta mas kawin paling sedikit berapa, Pak? Waduh, dikasih tahu apa enggak ya? Akhirnya saya jawab diplomatis, Pak, itu uang 25.000 rial. Kalau dibuat mas kawin di Jakarta, cukup Bapak buat nikah 4 kali. Langsung, Bapak alamatnya mana? Maksud lo apa? Kok njaluk-njaluk alamat? Mau datang ke Jakarta katanya, Pak. Lawang di Jakarta, Pak, mas kawin itu kadang-kadang tidak enak didengar. Saestu nih, cuma karena banser. Ada banser enggak nih? Kok
Ini ketua NU kok tidak didampingi Banser, ini kualat ini. Padahal saya kalau pidato di Jakarta digawal Banser rentengan. Lo kono ketua NU di Jakarta pidato ora ditunggu di Banser, orang ngajar ke Banser. Halo, halo Banser, Banser gagah-gagah, HP-ne loro, pulsane ora ono Pak. Tuku rokok be eceran, pundi Banser ya? Pun ini guyon mawon nggih Pak nggih. Sing penting silaturahmi, silaturahim. Nah, ngeten. Kita omong ke Gus Rozin kowe. Saya ngomong nanti Mbah Obed. Mbah Obed saya ceramah di Demak. Bang Serem Pelayu. Rasyuriah Jawa Tengah namine Kiai Ubaidillah Sodakoh, adiknya Kiai Haris Sodakoh. Kenal nama betul? Insya Allah pun boten napa-napa, guyon mawon kula. Halo Bu, di Indonesia itu di Jakarta Pak, kadang-kadang mas kawin sesungguhnya tidak enak didengar itu kalau disebutkan, tapi saking pintere dibuat mas kawin seakan-akan agamis, seakan-akan ada hubungannya agama, padahal sama sekali tidak ada hubungan agama. Mas kawin apa itu? Saya nikahkan saudara dengan anak kandung saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Enten napa mboten? Enten napa mboten? Pundi tiange Pak? Lah, seperangkat alat sholat itu mekena sajadah, harganya di pasar Demak pinten? Pinten? 500.000. Wis hebat nggih napa mboten? Kalau dibuat beli emas dapat berapa gram Bu? Loh, setengah gram be ora oleh jare. Nggih. Sekarang berapa Mas? Larang saiki. Apa ora tau dijak bojone ning toko emas? Bu. Kalau yang 24 karat, 22 karat, 1 gram berapa? Paling enggak 1 juta, paling tidak 1.500.000 Pak. Kecuali emas Jawa 1 karat, emasnya sekarat. Emas sekarat 500.000. Kalau dibelikan emas, ya Allah. Tapi saking pinternya ini loh Bu. Saking pinternya laki-laki sekarang dibuat mas kawin seakan-akan agamis. Saya nikahkan saudara dengan mas kawin seperangkat alas 500.000. Kalau disebutkan nggak enak di kuping, 500 nikah kok 500. Purun apa mboten? Alhamdulillah. Pertanyaan yang nomor 2, kira-kira Bu, halo Bu, kira-kira waktu panjenengan nikah dulu rumahnya sudah disediakan apa belum? Boro-boro. Kadang-kadang ngontrak be patungan, urunan patungan itu nggih napa mboten? Tapi alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu
wong wadon Indonesia, muslimat Indonesia semuanya alhamdulillah. Untung. Kalau enggak ada muslimat begini enggak ada yang nikah ini. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Ghazali ada yang ngomongin macam-macam. Salah satunya pantes Imam Ghazali pintere ora karuan. Wong ora gelem melok perang, maunya ngaji terus. Yang ditekuni adalah ngaji. Apa Bu? Ngaos. Ngaji. Diomongi. Ya, jangankan orang kecil, orang biasa, orang alim pun diomongi. Akhirnya dijawab oleh Al-Imam As-Suyuti. Ya, Jalaluddin As-Suyuti ikut memberikan komentar. Yang nulis kitab Jalalain ada Jalaluddin Al-Mahalli, ya, nulis kitab dari surah Al-Kahfi sampai surah An-Nas lalu meninggal dunia. Diteruskan Jalaluddin As-Suyuti sampai selesai. Jadi dikarang oleh dua ulama besar, naminipun Jalaluddin, kemudian populer dengan Jalalain. Yang pertama adalah Jalaluddin Al-Mahalli, yang nomor dua adalah Jalaluddin As-Suyuti. Kata Imam As-Suyuti, untung dunia Islam itu ada sosok Imam Ghazali. Seandainya enggak ada Imam Ghazali, sungguh ilmu-ilmu keislaman habis dibakar oleh orang lain. Imam As-Suyuti mengutip Al-Quran, falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifah. Halo Bu? Nek enten tiang maos Quran jawabe Allah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ahlan wa sahlan Pak Kiai. Ahlan Pak Kiai, ngapunten. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum. Wa idza quri'a nalikane dipun waosaken apa Al-Qur'anu Qur'an, fastami'u mongko merdi ngrungokaken panjenengan. Apa Bu merdi itu Bu? Halo, apa Pak merdi? Memaksa. Dulu waktu ngaji apa iki merdi. Teman saya dari Jakarta sekelas itu ada 60 orang dari Jakarta, tanya sama saya, Sul, kamu orang Jawa, apa itu merdi? Aku juga nggak tahu apa merdi. Apa iki merdi? Begitu sudah mondok 2-3 tahun baru tahu. Kalau kalimat sami'a
ayasma'u isma'u isma'u perintah mendengarkan, dengarkanlah, tapi tidak ada unsur memaksakan untuk mendengarkan. Tapi kalau istama'a yastami'u istami'u fastami'u istama'a yastami'u ifta'ala yafta'ilu, itu kata santri yang ngaji sorof mempunyai faedah lit taklif, untuk memaksakan. Taklif ngertos sama badan, taklif ngertos sama badan. Panjenengan mendapatkan taklif, orang yang mendapatkan beban. Taklif itu pembebanan. Orang yang dibebani namanya mukallaf. Begitu, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Panjenengan betul-betul mendengarkan sehingga lisan kita mengucapkan kalimat Allah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Mbok iya ya. Dalam satu kampung ada beberapa orang yang mau keluar, yang mau mondok, liyatafaqahu fiddin, untuk mendalami ilmu agama. Ini namanya santri. Jadi as-santriyu, yang dinamakan santri adalah orang, anak-anak, yata'allamuna wa yatafaqqahuna uluman diniyah, yang belajar, memahami, menekuni ilmu agama. Yaqra'una, mereka membaca kutuban, kitab-kitab kuning, la yutuban, bukan membaca santri yang dibaca YouTube terus. Maknya yang dilihat maknya juga yang dilihat bapaknya emak, bapak, anak duduk satu meja, Pak. Masing-masing lihat HP, lihat YouTube. Padahal yaqra'una kutuban la YouTuban. Santri ngaji talakian, kadang-kadang langsung dengan kiai, menghadap kiai. Auzumian sekarang, tahu Bu Zumian? Wah, Zoom. Kadang-kadang ngajinya pakai Zoom. Saniki ngaji itu tidak harus langsung. Lalu Pondok Blok Agung, Pondok Lirboyo, Pondok Pelosok. Lirboyo itu santria katanya hampir kurang lebih 50.000, Pak. Itu kalau kumpul di alun-alun Demak ora cukup, Pak. Loh, kalau ngajinya langsung, kapan ngaji dengan kiai? Akhirnya kiainya sudah mulai ngaji dengan Zoom.
kiainya cukup di kamar, santrinya ngaji di kamarnya masing-masing. Itu santri, saya menyebut dengan istilah santri hakiki. Sebab ada santri maknawi, Pak. Ngerti santri maknawi? Mereka nggak pernah ngaji, boro-boro kenal Ihya, boro-boro kenal Jalalain, takrib aja nggak pernah lihat. Gini pembadan, pemane kon nasrib fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alna fa'alta fa'altuma fa'alti fa'al. Oh mama yang hafal, bapak-bapaknya mangap-mangap aja. Ya zuan sret, ya zuntah zuan sret sretah zuan sret. Halo. Kadang-kadang ada orang yang nggak pernah mondok, nggak pernah ngaji, boro-boro makan bangkunya pondok, nggak pernah tinggal di pesantren, tapi ya'maluna bihidmatil ulama, ya'maluna bijama'iyati nahdlatil ulama. Orang itu mau khidmat kepada kiai, mau khidmat kepada jam'iyah Nahdlatul Ulama, itu masuk dalam kategori santriyen maknawiyen. Dalilnya saking pundi? Kata Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, sing sapa wonge berkhidmat marang NU, saya anggap sebagai santriku, saya doakan dirinya beserta keluarganya nanti kalau meninggal husnul amin Allahumma ya rabbal. Loh, ngaji ora tahu, kenal pondok apa maneh, tapi khidmat marang kiai, khidmah marang jam'iyah Nahdlatul Ulama, kata Mbah Hashim, saya anggap sebagai santriku. Santri apa tadi? Santriyen maknawiyen. Sebab kalau rumusan Kemenak orang mlebu arkanul ma'had, rukun pondok pesantren, koyok salat bae rukun. Rukun pondok pesantren opo? Ada santri, ada kiai, gimana mboten? Kiai santri, ada yang diajarkan namanya kitab kuning, ada sarana masjid, tempat tinggal, ada metode thariqah, ada madah, ada thariqah. Sama dengan orang dakwah, dakwah itu harus ada dai-nya, orangnya, ada mat'unya yang didakwai. Orang ada dai tapi nggak ada mat'u, ngomong sendiri, wong edan. Atau mat'unya banyak yang butuh ngaji, ini seabrek-abrek, santrinya banyak, kiainya nggak ada. Kayak di Jakarta itu banyak, Pak, santrinya luar biasa, kiainya ora ono, Pak. Dari mana? Karena kiainya beli. Mereka bikin pesantren karena duitnya banyak. Bingung itu duit dari mana, nggak tahu tuh. Saking bingungnya, kepingin selamat, gawe pondok pesantren. Sehingga di Jakarta, Jawa Barat banyak pesantren, tapi orang duwe kiai. Kalau di Jawa Tengah insya Allah wong kiai itu bikin pesantren dari mulai nol, santri 2, 3, gini mboten 10, 20. Di Jakarta enggak, orang kaya, duitnya banyak, bikin gedung mewah,
tempatnya mewah, ya. Kiai ini ora ono. Diumumkan harganya sekian mahal, Pak. Kadang-kadang orang tua sekarang ini mau mondok nggak nanya dulu, iki pondok kiai ini sopo, punya sanad keilmuan dari mana? Kalau Kiai Lukman sanad keilmuannya jelas dari Blok Agung, Kiai Allah yarham Kiai Mukhtar Syafaat, saya mendengar beliau salah satu muridnya dari Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Sebab kulo gadah kakang kandung kulo, Pak. Namanya Kiai Saiful Bahri Pekalongan. Mantan ketua PCNU Rois Syuriah Pekalongan. Itu alumni blok Agung. Kalau tiap tahun masih terus datang ke Blok Agung, ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birra. Sanadnya jelas. Sekarang banyak pondok pesantren belas gak punya sanad. Apa maneh sanad, kiai ini aja gak ada, Pak. Kiainya dari mana? Beli. Kalau bayarnya nggak cocok, besok ganti lagi kiainya. Iki pondok apa bisnis? Harganya ditentukan segini. Oh, ada itu yang ngeliwet, nggak ada boro-boro. Makan sekian, laundry sekian, laundry, Pak, ya kan? Ya. Kalau kamarnya ada toilet di dalam, beda lagi harganya. Ya Allah, pun engkang kita tunggu-tunggu sampun datang. Sing penting kula bisa silaturahmi ten mriki. Saged silaturahmi karena badal enggak boleh lama-lama. Mewakili Kiai Said. Ngapunten Kiai Said mboten saged rawuh karena ada hal yang sangat penting tidak bisa ditinggalkan. Oh, ini ada hadroh, ada enggak? Sudah enggak ada? Hah? Wes. Sek gelem. Qamarun sidna nabi qamarun wajamil sidna nabi وأما
كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمر سيدنا النبي قمر kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.